وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Kehidupan manusia punya hubungan erat dan langsung dengan air. Sepanjang sejarah, air menjadi faktor penting dalam membentuk cara hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, kehidupan menjadi tidak bermakna. Pemirsa Khasanah, inilah kisah air dan perannya dalam Islam. Assalamualaikum pemirsa Trans 7, jumpa lagi dengan Khasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kami akan mengangkat ragam keunikan dari salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam keunikan dan kajiannya dalam perspektif Islam. Air merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sepanjang sejarah, air menjadi faktor penting dalam membentuk cara hidup manusia, pengembangan teknologi, dan budaya. Di mana saja ada air, maka sudah pasti di sana ada desa dan kota. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis banyak menekankan pentingnya air sebagai sumber kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ke-30 surat Al-Anbiya berfirman, "Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Secara transparan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menyebut air sebagai sumber kehidupan. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dapat dipahami bahwa air menjadi tiang dan pokok bagi kehidupan. Air adalah ibu bagi segala fenomena alam. Betapa Allah menisbatkan air untuk segala bentuk kehidupan dan keberadaan. Artinya, tanpa air, kehidupan tidak akan ada. Pada awal abad 20, dunia biologi menemukan bahwa 80% penyusunan sel-sel makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme adalah air. Kehidupan di dunia ini pun baru terbentuk setelah adanya air. Boleh jadi, ada makhluk hidup yang tidak memerlukan udara atau oksigen. Akan tetapi tidak ada satupun makhluk hidup yang mampu hidup tanpa adanya air. Subhanallah. Asal-muasal air di planet kita yang meliputi hingga 70% dari permukaan bumi masih misterius bagi para ilmuwan. Banyak yang berpendapat bahwa air tidak muncul bersamaan dengan terbentuknya bumi, namun objek dari angkasalah yang mengantarkannya ke planet kita. Diperkirakan kalau air datang bersamaan dengan terbentuknya planet bumi 4,5 miliar tahun yang lalu. Namun bila itu terjadi, maka kemungkinan besar air sudah menguap karena panasnya matahari yang ketika itu masih muda. Berarti pilihannya tinggal air datang dari tempat lain. Selama periode sekitar 4 miliar tahun lalu yang disebut dengan periode Late Heavy Bombardment, objek raksasa kemungkinan datang dari luar tata surya dan menghujani bumi dan planet-planet dalam lainnya. Para astronom berpendapat kawasan yang terdiri dari ratusan ribu asteroid yang mengorbit matahari di antara planet dalam dan planet luar sebelumnya diyakini terlalu dekat ke matahari untuk menyimpan air. Namun dari bukti-bukti terbaru, diketahui bahwa ada es di asteroid 24 Themis yang ada di sana. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemungkinan ada lebih banyak es di sabuk asteroid dibanding perkiraan sebelumnya yang kemungkinan menjadi sumber datangnya air di bumi.
Di antara 9 planet dalam tata surya, hanya bumi yang diberkahi dengan banyak sekali air dalam keadaan cair. Karena sangat mungkin jika air yang jatuh di planet-planet dalam tata surya galaksi kita, seperti Merkurius, Venus, Mars, masih terlalu panas untuk menyimpan air. Subhanallah, benar-benar kuasa ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 18. Kami telah menurunkan air dari langit dengan kadar tertentu. Kami diamkan air itu di bumi dan kami mampu untuk menghilangkannya. Nah, semakin jelas bukan bahwa air yang ada di bumi memang berasal dari langit, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala lah air sebagai sumber kehidupan diberkahkan kepada kita. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya kita untuk menjaga dan memanfaatkan air sebaik-baiknya. Dalam kitab suci Al-Quran telah dijelaskan berbagai sifat air dan fungsinya. Seperti Al-Ma'al Muktir atau air hujan, Al-Ma'al Furat atau air sumur dan sungai yang biasa kita minum, serta Al-Ma'al Ujad yaitu air laut yang mengandung kadar garam tinggi. Yang pertama yaitu air hujan. Secara ilmiah, air hujan merupakan hasil penguapan air laut yang membentuk segumpal awan mendung. Oleh karena itu, air hujan merupakan air yang sangat jernih. Saat air hujan turun ke bumi, secara otomatis air hujan membersihkan udara karena kemampuannya menghisap material-material seperti gas dan zat logam lainnya. Menurut para ilmuwan, di sela proses itu air hujan tercampur dengan zat-zat kimia dan garam-garam yang mengandung material padat, sehingga merubah rasanya menjadi sedikit asam dan asin. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa air hujan adalah tetesan-tetesan air hasil penyulingan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut Al-Ma'al Muktir. Air hujan dipercaya mampu mengangkat segala kotoran yang terdapat pada kulit tubuh manusia jauh lebih baik daripada air biasa. Air hujan sangat steril dari berbagai macam virus dan bakteri. Sesuai dengan karakter air hujan yang sangat baik inilah, telah dijelaskan hakikat keistimewaan air hujan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih." Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa sifat air hujan yang turun dari langit mampu untuk menyucikan diri manusia, serta mampu menghilangkan gangguan-gangguan setan dan dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Yang kedua adalah Al-Ma'al Furat, air sumur dan sungai yang biasa kita minum. Begitulah Al-Quran menyebutnya. Al-Ma'al Al-Furat dalam bahasa Arab berarti air yang nikmat rasanya. Tidak salah lagi, air yang nikmat itu adalah air yang segar untuk diminum yang biasa dikonsumsi manusia baik dari sumur atau sungai. Dalam Al-Quran, air sungai, air yang berasal dari mata air ataupun air sumur disebut dengan segar dan sedap rasanya karena memiliki kandungan logam yang menjadikan rasa air menjadi manis. Air yang kita minum, baik berasal dari sumber mata air, sungai atau sumur, adalah air tawar yang berasal dari air hujan yang turun dari langit. Dengan keadaan yang sangat jernih dan mengalir melalui aliran sungai di gunung-gunung. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, air hujan itu bercampur dengan zat-zat tambang dan garam-garam di bumi yang menjadikan air hujan itu berubah sifat menjadi air tawar yang segar untuk dikonsumsi. Subhanallah, syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah telah berikan. Sesuai dengan firman-Nya, Allah telah menamai air sungai yang tersimpan di bawah bumi dan kita minum sebagai air yang segar dan sedap rasanya. Sedangkan air laut dinamai dengan asin lagi pahit yang menunjukkan kadar garam yang berlebihan. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa air laut adalah Al-Ma'al Ujad, yang berarti air yang terdiri dari kadar garam yang tinggi dan berlebih. Karena itulah air laut tidak cocok untuk dikonsumsi sebagai minuman. Meskipun demikian, air laut mempunyai manfaat lain dengan kandungan kadar garam yang sangat tinggi bagi sumber kehidupan di dalam laut dan bermanfaat bagi manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan, semua binatang buruan laut dan semua makanan yang berasal dari laut dihalalkan dan merupakan makanan yang lezat bagi manusia. Seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 96. Maka dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu.
Begitu pula dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Inna al-ma'u tahurun hilul maitatahu." Sesungguhnya air laut itu bersih, halal bangkainya untuk dimakan. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan air dengan berbagai sifat dan manfaatnya. Air hujan yang diyakini sebagai air yang paling jernih dan bersih yang mampu menyucikan diri manusia, serta air sungai atau air sumur yang memiliki rasa sedap dan menyegarkan. Air laut yang memiliki kadar garam yang berlebihan dan menjadi sumber bagi kehidupan laut yang menjadikan halal buruan laut, serta makanan yang lezat bagi manusia. Tapi tahukah Anda pemirsa Khasanah bahwa ada satu rahasia bahwa terdapat air tawar yang tidak bercampur di lautan? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang sungai air tawar di dalam lautan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 53, "Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." Akhirnya fenomena sungai dalam lautan ini ditemukan seorang ahli kelautan bernama Jacques Cousteau yang melakukan penelitian di dasar laut. Ia menelusuri fenomena bawah laut di Kenota Angelita, Meksiko. Saat melakukan penyelaman, dirinya dikejutkan dengan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Dia menemukan air tawar di antara air laut yang asin. Penemuan itu membuatnya takjub. Bagaimana mungkin air tawar bisa berada terpisah dalam air laut yang asin? Tetapi itulah kenyataan yang dia temukan di dalam laut. Rasa ingin tahunya yang besar membuat Cousteau kembali menyelam lebih dalam lagi. Ia menyaksikan fenomena alam yang lebih mengejutkan lagi. Betapa tidak, ia melihat ada sungai di dasar lautan. Sampai pada suatu ketika dia bertemu dengan seorang ilmuwan muslim dan menceritakan fenomena yang sangat ganjil itu. Lalu ilmuwan muslim itu teringat kepada salah satu surat dalam Al-Quran dan membacakan ayat itu di hadapan Mr. Cousteau. Surat Ar-Rahman ayat 19-21. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ayat inilah yang akhirnya membuat Mr. Cousteau, sang penemu sungai di dasar laut itu, masuk Islam. Kebenaran dan keistimewaan Al-Quran telah menuntunnya ke jalan yang benar. Maka benar adanya bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah melalui Rasulnya Baginda Muhammad SAW. Fenomena ganjil ini diceritakan 1400 tahun yang lalu lewat Quran dan terbukti sekarang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Aku, Muhammad, tidak berbicara berdasarkan kehendakku sendiri, kecuali yang diwahyukan kepadaku. An-Najm 3 dan 4. Sungai di bawah laut itu ditumbuhi daun-daunan dan pohon. Para peneliti menyebut fenomena itu sebagai lapisan hidrogen sulfida. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kehendaknya. Kita mungkin mengira semua lautan di bumi ini bercampur menjadi satu, sama asinnya, sama warnanya, dan sama cairnya. Namun ternyata Allah menciptakan lautan dengan karakteristiknya masing-masing dan mereka tidak bercampur satu sama lainnya. Mereka seolah dipisahkan oleh dinding penyekat. Inilah salah satu buktinya, Selat Gibraltar. Selat Gibraltar adalah lautan sempit yang berada di antara Maroko, Afrika, dan daratan Spanyol, Eropa. Selat inilah yang digunakan oleh Tariq bin Ziyad dan pasukannya dalam menyeberang ke daratan Eropa dan membuka jalan masuknya Islam ke Eropa. Di selat ini terdapat tanda-tanda alam yang menakjubkan, yaitu pertemuan dua arus yang sangat berbeda, yaitu Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Pertemuan dua arus laut ini ditandai perbedaan warna dari kedua lautan. Air laut dari Samudra Atlantik berwarna biru lebih terang, sedangkan air laut Mediterania berwarna biru lebih gelap dan lebih pekat. Garis batasnya dapat terlihat jelas karena kedua lautan ini memiliki sifat-sifat air yang amat berbeda, dari suhu, kadar garam, kerapatan air yang semuanya berbeda. Ketika keduanya bertemu di Selat Gibraltar, karakter air dari masing-masing laut ini juga tidak berubah. Meski sama-sama zat cair, namun ternyata kedua air dari kedua lautan ini tidak bercampur. Bahkan air laut Mediterania menyusup sampai ke dalam 1000 meter di bawah Samudra Atlantik dan tetap tidak berubah karakteristiknya. Allahu Akbar, Maha Besar Allah.
Pemirsa Kasanah, bicara tentang air berarti kita bicara juga tentang minuman. Dalam Islam, air konsumsi yang istimewa dan banyak manfaatnya adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang bisa memancar di negeri tandus Mekah berupa mata air yang telah bertahan 4.000 tahun lamanya. Kadarnya terus bertambah seiring dengan bertambahnya kaum muslimin. Ini merupakan mukjizat agung bagi orang yang mau merenungkannya dengan akal yang jernih dan hati yang bening. Melihat kandungan unsur-unsur kimiawi air Zam-Zam yang tidak dimiliki oleh air lainnya, bisa dikatakan bahwa air Zam-Zam ialah air mineral yang sehat dan mengenyangkan. Kata Zam-Zam dalam bahasa Arab berarti yang banyak atau melimpah. Dinamakan Zam-Zam karena sesuai dengan artinya, yaitu sangat banyak dan sangat melimpah, yang tidak akan pernah habis walaupun kaum muslimin meminum dan mengambilnya dari berbagai penjuru dunia. Nama lain Zam-Zam bahasa Arab ada beberapa. Baroh atau berarti kebaikan, Matmunah yang berarti berharga, Hazmah Jibril atau berarti galian Jibril, Ashifa atau berarti yang menyembuhkan, Ta'amu Tu'im yang berarti makanan, Syarabul Abrar atau berarti minuman orang-orang baik, dan Atoiba yang berarti yang baik. Sejarah singkat air Zam-Zam ini adalah hasil dari perjuangan Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar dalam mengurus anaknya Nabi Ismail yang dilakukan dengan sangat penuh kesabaran. Salah satunya dengan cara berdoa kepada Allah, supaya Allah mendatangkan pertolongan dan jangan sampai menelantarkan keluarganya. Sehingga Allah mengabulkan doanya dengan diadakannya sebuah mata air antara Safa dan Marwah, yang kemudian ditemukan oleh istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Oleh sebab itu, air Zam-Zam memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh air lainnya. Ibnu Taimiyah berkata, disunahkan untuk meminum air Zam-Zam sampai benar-benar kenyang, dan berdoa ketika meminumnya dengan doa-doa yang dikehendakinya. Abu Dzar Al-Ghifari juga berkata, selama 30 hari aku tidak mempunyai makanan kecuali air Zam-Zam. Aku menjadi gemuk dan lemak di perutku menjadi hilang karena meminum air Zam-Zam. Aku tidak mendapatkan dalam perutku rasa lapar. Rahasia air Zam-Zam tersimpan pada khasiatnya, bukan pada materi konkretnya. Atas kehendak Allah, air Zam-Zam memiliki semua kelebihan tersebut. Subhanallah. Air merupakan komponen utama pembentukan berbagai sel tubuh, yaitu sebesar 70-85%. Air berperan penting dalam pembentukan berbagai cairan tubuh, seperti darah, cairan lambung, hormon, enzim, dan sebagainya. Otak dan darah adalah dua organ penting yang memiliki kadar air di atas 80%. Otak memiliki komponen air sebanyak 90%, sementara darah memiliki komponen air 95%. Air sangat penting bagi manusia, karena sel-sel otak merupakan salah satu bagian tubuh yang membutuhkan makanan dan oksigen dalam jumlah besar, di mana makanan tersebut datang melalui darah. Tanpa air yang cukup, darah akan mengental dan sistem kerja saraf otak menjadi terhambat, dan akan berakibat menurunkan daya kerja otak yang berpengaruh pada tingkat kecerdasan seseorang. Jika kadar air dalam tubuh berkurang 1%, maka akan timbul rasa haus dan gangguan dalam beraktivitas. Jika berkurang 2-3%, suhu tubuh akan meningkat, timbul rasa haus dan gangguan stamina. Jika berkurang 4%, maka gejala dehidrasi akan tampak, kemampuan fisik menurun hingga 25%, kulit dan gusi pucat, dan gejala pusing. Dan apabila kadar air di dalam tubuh berkurang hingga 7%, maka seseorang bisa jatuh pingsan hingga menyebabkan kematian. Masya Allah, tidak sampai berkurang 10%, maka manusia bisa pingsan. Itulah sebabnya tubuh manusia memiliki mekanisme dalam mempertahankan keseimbangan asupan air yang masuk dan keluar. Untuk mempertahankan asupan air dalam tubuh, manusia membutuhkan kira-kira 2-2,5 liter air, atau setara dengan 8-10 gelas per hari. Asupan air yang mencukupi ketika sakit berkhasiat meredakan demam dan mengganti cairan tubuh yang hilang. Kondisi ini dinilai mampu untuk mendukung proses pemulihan kondisi tubuh. Di samping itu, air putih juga membantu memperlambat tumbuhnya zat-zat penyebab kanker, serta mencegah penyakit batu ginjal dan hati. Subhanallah, begitu penting air bagi tubuh kita. Nah, pemirsa Kasanah, sekarang kita lihat seberapa penting manfaat air bagi bumi. Air di bumi sendiri secara terus-menerus berputar melalui siklus air yang meliputi penguapan dan pendinginan. Lewat mekanisme hujan dan salju, dan mekanisme itu mempunyai jadwal dan parameter yang terkait di dalamnya. Seperti kesanggupan tanah dalam menyerap air, kadar panas matahari yang pas untuk menguapkan air menjadi awan, juga bobot awan yang pas untuk menjadi air kembali. Bila salah satu parameter itu terganggu, maka jawabnya adalah bencana bagi manusia.
Berkurangnya kesanggupan tanah dalam menyerap air akan menjadi musibah banjir besar bagi manusia. Meningkatnya kadar panas matahari akibat bocornya atmosfer bumi akan mempercepat menguapnya air di daratan, sehingga bencana kekeringan melanda dan mengganggu sistem produksi pangan manusia. Dan isu paling sentral abad ini akibat terganggunya sistem siklus air di bumi adalah global warming. Badai yang menghancurkan, gelombang air pasang, tsunami dan kelaparan akibat kekeringan akan terus berlanjut meskipun usaha-usaha untuk mengendalikan polusi dan kerusakan lingkungan telah dilakukan. Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki kandungan air yang 2/3 bagiannya diselimuti air. Tapi, tahukah Anda bahwa air yang layak diminum untuk seluruh penduduk bumi jumlahnya kurang dari 1%? Dari keseluruhan jumlah air yang ada di bumi, 97%-nya merupakan air laut yang tidak bisa dikonsumsi dan hanya ada 3% air tawar. Tapi dari 3% tersebut, 2%-nya berupa air beku yang ada di kutub utara dan selatan. Sisa 1% adalah air tanah. Itu pun tidak semuanya bersih dan hanya 0,62% yang layak dikonsumsi bagi hampir 7 miliar manusia yang tinggal di bumi. Nah, sudah terbayangkan bukan? Kalau kekurangan air 7% di tubuh manusia bisa berakibat kematian. Bagaimana jika air yang layak dikonsumsi di bumi ini yang hanya ada kurang dari 1% tiba-tiba berkurang dan musnah? Astagfirullahaladzim. Dalam Islam, tidak semua zat cair berupa minuman dihalalkan untuk dikonsumsi. Minuman yang diharamkan itu adalah minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan itu disebut juga dengan istilah khamar. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol yang dalam bahasa Arab disebut khamar. Pada masa itu, kehidupan masyarakat Arab tidak lepas dari konsumsi terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat Arab terdahulu dengan kebiasaan mabuk. Dalam Islam sudah jelas bahwa semua minuman yang memabukkan pasti khamar, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram hukumnya. Yang harus diperhatikan adalah penggunaan khamar meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit. Misalkan sebagai bumbu masakan atau sebagai bahan pembuat roti dan kue tidaklah menghilangkan keharamannya. Sehingga berdosalah bagi orang yang dengan sengaja membuat atau mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung khamar. Namun, sesungguhnya yang dimaksud dengan khamar di dalam Islam itu tidak selalu merujuk pada alkohol. Yang disebut khamar adalah segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk. Meskipun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa minuman beralkohol memberikan manfaat tertentu bagi tubuh, namun Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar. Dalam pandangan Islam, dampak kerusakan khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Nah, pemirsa, usai sudah Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini. Semoga selalu membawa pencerahan untuk Anda semua. Jangan lupa ya, saksikan terus Khazanah untuk menambah wawasan Anda hanya di Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.